Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah mitos yang jujur aja lumayan bikin capek. Mitos yang selalu bilang kalau kebebasan finansial itu butuh durian runtuh, butuh ide yang super brilian, atau hoki segunung. Sering kan ngerasa gitu? Kayak kita terus-terusan nunggu keajaiban turun dari langit buat ngubah hidup kita. Tapi, nah ini dia. Hari ini kita bakal bedah sebuah cetak biru kebebasan yang sesungguhnya. Langsung dari materi sumber kita, dan ngeliat gimana kebebasan sejati itu sama sekali nggak butuh semua keriuhan tadi. Sistem di sekitar kita itu kan selalu ngedikte kita buat gerak cepat ya, cari hasil instan. Kita diajarin buat selalu siaga, nungguin momen kilatan petir tuh datang, kejutan besar, ide bernilai miliaran dolar, momen emas di mana pasar tiba-tiba berpihak dan bikin kita kaya mendadak. Tapi coba deh kita ngerem dikit. Tarik nafas panjang. Gimana kalau kuncinya itu justru jauh lebih sederhana dari itu? Gimana kalau kuncinya justru ada di angka yang kedengarannya super ngebosenin ini? 5 dolar. Yap, cuma 5 dolar. Jadi, kita masuk ke bagian pertama. Mitos peluang besar, dan kenapa nungguin momen sempurna itu justru bisa jadi jebakan. Kita ini sering banget kejebak dalam sebuah ilusi. Terus-terusan nunggu momen besar atau sambaran kilat itu datang. Ujung-ujungnya apa? Kita malah lumpuh karena ekspektasi kita sendiri. Kita nungguin peluang raksasa, nungguin harga hancur dulu, atau nungguin inspirasi revolusioner yang bisa ngubah segalanya dalam semalam. Padahal, kelumpuhan inilah yang sebenarnya nahan progres sejati kita. Realitasnya, kebebasan itu seringnya muncul pakai baju yang ngebosenin banget. Dia hadir lewat tindakan-tindakan sunyi yang gak dapat tepuk tangan dari siapapun, gak ada sorak-sorai, cuma sebuah keputusan diam-diam yang kita buat waktu gak ada satupun orang yang lihat. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, kekuatan dari 5 dolar. Kita bakal bahas gimana cara ngebangun semuanya dari bawah secara realistis. Coba kita benar-benar resapi kalimat ini. Kita harus lepasin bayangan soal keglamoran finansial dan mulai ngeliat wujud asli dari tindakan yang bisa ngubah arah hidup. Kutipan ini benar-benar ngebalik semua narasi yang sering kita dengar di luar sana. Dibilang gini, Anda tidak butuh lebih banyak, Anda butuh konsisten. Anda tidak butuh kesempurnaan, Anda butuh setiap hari. Wah, ini ngerubah mindset banget kan? Dari yang tadinya kita pikir butuh modal raksasa, ternyata kita cuma butuh niat yang raksasa. Membebaskan banget rasanya. Kita nggak dituntut buat jadi sempurna, kita cuma dituntut buat hadir setiap hari. Lanjut ke bagian ketiga, otot kedaulatan, atau kekuatan luar biasa yang lahir dari sebuah niat. Jadi, tindakan-tindakan kecil dan disengaja tadi, dampaknya tuh jauh lebih besar dari sekedar numpuk kekayaan di rekening. Tindakan tersebut ngebentuk sebuah identitas baru lewat apa yang di materi sumber kita disebut sebagai otot kedaulatan. Definisinya simple. Ini adalah kekuatan yang dibangun lewat tindakan kecil dan terencana yang pada akhirnya nyiapin kita buat kebebasan sejati. Konsep ini dengan sangat elegan ngegeser fokus kita. Udah bukan lagi soal keserakahan atau ngejar angka tertentu, tapi soal penguasaan disiplin murni. Tiap kali kita bertindak dengan niat sekecil apapun itu, ibaratnya kita lagi nge-gym secara mental dan melatih otot kedaulatan kita. Terus gimana cara kita ngelatihnya? Nah, materi ini ngasih 3 langkah checklist mental yang praktis banget. Ini dia komponen penyusun otot kedaulatan kita. Pertama, kemampuan buat nunda apa yang gampang alias nunda kepuasan instan. Kedua, disiplin buat beli dan nyimpen apa yang punya daya tahan jangka panjang. Dan ketiga, mindset buat narik diri atau mundur sebelum semuanya runtuh. 3 hal ini tuh ibarat pilar pertahanan utama kita menuju kemerdekaan finansial. Ada perbandingan yang benar-benar tajam di sini, sekaligus tamparan keras buat kita. Mesin sistem dunia yang kita jalanin tiap hari itu selalu ngajarin kecepatan. Mereka ngasih reward buat perjudian, pengen kita gerak secepat kilat dan ambil resiko gede-gedean. Tapi kedaulatan sejati justru nuntut pendekatan yang 180 derajat beda. Kedaulatan ngasih reward buat tindakan yang tenang, ngebosenin, tapi pada akhirnya benar-benar solid dan gak tergoyahkan sama badai apapun. Kecil, berulang, final. Saya pengen kita jadiin 3 kata ini semacam mantra. Coba kita resapi bareng-bareng. Kecil, berulang, final. Konsistensi dalam hal-hal kecil yang dilakuin terus-menerus itu adalah fondasi yang paling kuat. Bukan langkah raksasa yang cuma sesekali kita ambil yang bakal nyelamatin masa depan kita, tapi ketukan drum yang stabil dan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi berani ini yang akhirnya nyiptain hasil yang mutlak, hasil yang nggak bisa diganggu-gugat. Sekarang kita sampai di bagian keempat, yang jadi puncaknya. Sinyal di atas kebisingan. Waktunya kita abaikan semua suara sumbang. Di titik inilah, sebuah transaksi yang kelihatannya sepele banget berubah jadi bentuk perlawanan diam-diam yang super kuat.
Fokus deh ke tindakan spesifik ini yang ditekankan sama penulisnya. Setiap pembelian Bitcoin senilai $5 adalah langkah menuju kedaulatan dan semacam jari tengah buat mesin sistem. Di sini dijelasin kalau dengan lakuin pembelian kecil yang rutin pada aset yang solid, secara sadar kita tuh milih buat pelan-pelan keluar dari sistem yang dianggap udah rusak. Kita nggak perlu turun ke jalan dan teriak-teriak buat berontak. Tindakan kecil yang konsisten ini aja udah jadi wujud nyata dari kemandirian kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang ngena banget. Anda tidak butuh pasar yang sedang naik. Anda butuh kompas. Coba pahami maknanya. Ini artinya, kebebasan kita itu sama sekali nggak terikat sama kondisi pasar eksternal yang di luar kendali kita. Kebebasan itu adalah kondisi pikiran kita saat ini yang dipandu sama arah internal kita sendiri. Kalau kita pegang kompas yang benar, mau pasar lagi naik atau turun, kita tahu persis kemana kaki kita harus melangkah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat direnungin. Apakah selama ini kita lagi numpuk sinyal dan bukan cuma ngumpulin kebisingan? Coba dipikirin lagi. Kalau kita bisa ngabaikin berisiknya dunia dan tetap konsisten sama hal-hal kecil yang terencana tiap harinya, kita mungkin bakal sadar satu hal luar biasa hari ini. Kita sebenarnya udah bebas. Renungin pertanyaan ini baik-baik ya, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.